Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Mengobati kerinduan akan petualangan dan indahnya bentang alam hijau pegunungan. Inilah perjalanan pertama kami pasca pandemi. Bersama saya, Amalina Lutfia, kami mendaki Cikuray di era new normal. Hanya di Journey Way to Explore. Di bulan ini, pemerintah sudah mulai menerapkan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Kehidupan mulai berjalan, tentu dengan kehati-hatian lebih dan batasan-batasan yang masih mengacu pada protokol kesehatan jika kita ingin melakukan kegiatan. Nah, salah satunya traveling atau jalan-jalan. Halo travelers, akhirnya setelah 4 bulan kurang lebih ya kita nggak ketemu di Journey. Kita kali ini akan memulai perjalanan traveling journey new normal yang baru. Nah, kemana kita? Kali ini kita akan naik gunung di sebuah kota di Jawa Barat. Dan kali ini kita nggak sendiri karena kita akan pergi bersama dengan operator pendakian yang juga sudah menerapkan kenormalan baru atau new normal. Bagaimana traveling di era new normal ini? Yuk kita segera ketemu operatornya. Mas Willy, halo. Ya. Nah, salam. Ini Ya. dia nih nanti yang akan nemenin kita atau Betul. memandu kita ya Mas ya, Betul. buat naik nanti. Kita kemana hari ini kita? Seperti yang kita tahu, kita mau ke Cikuray di daerah Garut. Perjalanan sekitar 5-6 jam lah, udah nggak macet ya. Mas, ini berarti pendakian pertama sejak kita kan baru 4 bulanan ini Betul, WFH kan, betul. stay at home. Ini pendakian pertama. Apa yang nanti jadi perhatian khusus untuk Mas Willy atau aturan baru buat kita? Nah, emang satu tantangan yang baru gitu buat operator guide ya. Saat di era new normal ini, kita harus mengikuti protokol kesehatan juga dan sudah ada aturan-aturan baru di base camp gitu. Salah satunya mulai dari transportasi gitu. Kenapa kita menggunakan bis gitu? Karena memang kita kasih selang untuk duduknya gitu satu-satu. 5 bulan ini ya baru sekarang ini pendakian yang kita buka pertama kali, dan karena memang di Jawa Barat jalur yang udah dibuka tuh jalur Gunung Cikuray dengan jalur Gunung Papandayan. Makanya kita pilih untuk Cikuray. Apa aja yang bakalan Mas Willy provide untuk menjamin kita semua selamat untuk mendaki? Nah, awalnya kita akan cek suhu dulu di bis. Semua peserta yang udah naik bis kita sediakan 2 bis. Setelah itu besok kita akan bagikan face shield. Nah, ini menariknya. Banyak yang ada isu yang bilang bahwa naik gunung menggunakan masker apa enggak sesek. Nah, akhirnya kita putuskan untuk gimana tetap bisa melindungi peserta kita, yaitu dengan face shield. Kalau gitu, kita udah malam banget nih, kita start jam 11 ya dari sini. Jam 11 dari Jakarta, 5-6 jam. perkiraan nyampe Jam 5 atau jam 6 lah jam nanti. 5 jam Iya. kan nyampe Di base camp-nya langsung base camp, tanpa oke gerak. deh. Iya. Biar nggak kemalaman, yuk kita langsung. Oke, semua persiapan dan protokol kesehatan sudah dilaksanakan. Saatnya kita berangkat.
Selama 4 bulan lebih berada di rumah tanpa berkegiatan, tentu bagi kita yang terbiasa untuk bersosialisasi terasa sangat sesak dan membosankan. Nah, bersama dengan operator pendakian Indonesia Mountains kali ini, saya akan bergabung dengan pendaki lain untuk mendaki sebuah gunung di Garut, Jawa Barat. Dari Jakarta menuju ke Garut, kira-kira akan ditempuh selama 5 hingga 6 jam. Akhirnya tibalah kita di base camp Tapak Gerot. Jika pendaki umumnya lewat jalur pemancar, jalur Tapak Gerot ini adalah jalur alternatif yang katanya nih tidak se-ekstrim jalur pemancar. Saya sudah bersama Kang Hendro, ketua dari Basecamp Tapak Gerot ya, Kang. Kita mau ke Puncak Cikuray. Dan ini kan perdana nih pendakian nih, Kang. Apa yang beda sama pendakian sebelumnya? Kan kita masih dalam rangka new normal nih, Kang. Iya. Bedanya sih kalau misalkan dulu kan sebelum masa pandemi pendaki biasa aja gitu kan, nggak ada batasan gitu, nggak ada social distancing ataupun apa. Nah kalau di masa pandemi sekarang tuh pendakian bisa dibilang ribet sih ribet, cuman itu kan demi kebaikan kita juga. Kayak jadi pendaki diharapkan untuk membawa surat kesehatan ataupun rapid kalau ada misalnya, terus wajib memakai masker, dan juga ada batasan gitu kan dari per tiap weekendnya. Jadi kita membatasi per weekend itu 100 pendaki. Dan sebelum masuk ke kawasan base camp kita ada penyemprotan dulu dan disinfektan dan juga pengecekan suhu gitu. Kalau hari ini nih kan batasnya 100, hari ini sudah ada kuota 100, sudah terpenuhi atau kurang dari itu kita yang? Kurang lebih ada. Kurang lebih ada. Kalau untuk pembangunan tenda di atas itu juga ada peraturan dari Basecamp nggak? Ada. Jadi untuk tenda di atas per tiap tendanya dibatasi juga, sama kan tiap tendanya kalau yang ukuran kalau kapasitas 4 orang itu diisi sama 2 orang. Dari Basecamp Tapak Gerot, kami siap melakukan perjalanan menuju puncak. Semoga cuaca cerah ini bertahan, menemani pendakian new normal pertama kami di Cikuray. Selamat pagi untuk semuanya. Ya, alhamdulillah kita semua udah siap untuk melakukan pendakian ke Gunung Cikuray melewati jalur Tapak Gerot. Sebelum perjalanan, operator melakukan briefing keselamatan sekaligus protokol kesehatan pendakian di era new normal. Nah, karena mendaki gunung termasuk olahraga berat, memakai masker akan mempersulit pendaki untuk bernafas. Maka kami pun menggunakan alat pelindung diri face shield. Pendakian menuju puncak Cikuray akan melalui 6 pos. Masing-masing pos diperkirakan ditempuh dalam waktu 1 jam. Dari basecamp menuju pos 1, jalanan masih berupa aspal. Dan dari pos 1, kami disuguhi pemandangan lahan pertanian warga. Karena sudah merupakan lahan terbuka, maka perjalanan ke pos 2 ini cukup terik. Untungnya, di perjalanan ini medan yang dilalui tidak melulu menanjak. Ada beberapa jalan landai yang masih bisa ditemui. Istilah pendaki, jalan menuju pos 2 ini masih banyak bonusnya. Kurang lebih 2 jam perjalanan kami istirahat di pos 2. Di sini ada warung. Nah, kalau pendaki ingin mengisi perut atau sekedar mengisi ulang bekal air, dapat dilakukan di sini.
Pendakian perdana ke Cikuray ini ada temen nih, Dewi ya? Dew. Ini pertama kali setelah berapa lama kamu nggak naik gunung atau nggak jalan-jalan? Itu sebelum corona masuk ke Indonesia sekitar bulan Februari. Nah terus setelah itu udah stop dulu kan karena memang semua gunung juga ditutup. Jadi pas sekarang Gunung Cikuray itu kalau nggak salah baru 2 minggu dibuka dan ya kita akhirnya melakukan pendakian. Jadi kan ini udah 3-4 bulan kita benar-benar nggak kemana-mana. Terus ada perbedaan nggak setelah rehat secara kelamaan ya kan? 3 atau 4 bulan ya. Kita nggak ngapa-ngapain, sempat terus kayak terengah-engah atau itu? Iya, untuk pendakian kali ini sih emang udah lama juga libur pendakian, terus kita juga jadi agak lebih ngap gitu. Karena jarang olahraga juga, jujur ya, kebanyakan di rumah jarang olahraga gitu. Tapi tetap excited ya, karena ini pertama kalinya kita terkurung di rumah selama Iya, berapa, terus 4 bulan. langsung ngeliat alam kayak yang fresh banget gitu. Tapi excited juga, ada ngeri-ngerinya juga sih. Jadi kita memang harus benar-benar ngejalanin protokol yang udah disarankan oleh pemerintah. Jadi pakai yang kayak gini biar aman. Karena kalau kita pakai masker kan juga ngap ya untuk melakukan pendakian tuh ngap. Jadi kita lebih amannya pakai face shield kayak gini. Setelah cukup beristirahat, saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Jalan menuju pos 3 masih melewati area perkebunan warga. Mendaki dengan menggunakan face shield tentu tidak senyaman pendakian biasanya. Sesekali face shield akan berembun karena nafas kita yang terengah. Tapi harus dibiasakan ya travelers, karena ini adalah bagian dari upaya kita menjaga diri dan orang lain agar tetap aman saat pendakian. Hampir 2 jam perjalanan sampailah kami di pos 3. Nah, disinilah kita akan bermalam. Akhirnya kita sampai di pos 3 sekitar ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Di sini kita nanti camping dulu semalam dan besok rencananya akan naik ke puncak jam 3 pagi. Lumayan sih, tadi jam 9 pagi kita berangkat, sekarang nyampainya setengah 3, hampir jam 3. Tanjakannya lumayan. Nyari tenda dulu kita. Salah satu keuntungan mengikuti perjalanan dengan operator pendakian adalah kita tidak perlu repot-repot membangun tenda sendiri. Sampai di sini, panitia telah terlebih dahulu menyiapkan kebutuhan tenda peserta. Jadi ini tempat camping kita malam ini ya Om ya? Yes, benar. Besok pagi kita baru summit. Ini pos 3. Ya. Nah, kalau biasanya kan kita satu tenda bisa banyak orang ya Om ya. Nah, ini kan karena ada social distancing. Nah, gimana ngakalinya nih? Oke. Jadi memang ada protokol dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Itu menyatakan bahwa kapasitas tenda adalah 50% dari kapasitas. Contoh sebagai contoh kita pakai tenda ini kapasitas 4 orang. Jadi kita hanya isi 2. Dari sisi biaya memang akan sedikit bertambah ya. Effortnya juga akan lebih bertambah. Tapi ya inilah new normal lah, inilah yang kita harus adaptasikan ke industri pariwisata, terutama wisata petualangan gunung. Jangan lupa untuk bawa hand sanitizer, bawa kayak desinfektan sendiri kalau misalnya memang kurang mantep. Nah, itu bisa dijamin aman ya dengan social distancing atau Dan physical social distancingnya juga yang harus diterapkan benar-benar. Saya boleh lihat dulu, masuk ini tenda saya Om ya. Silakan. Masuk tenda dulu, capek banget. 5 jam perjalanan mendaki rasanya cukup melelahkan. Saya istirahat dulu ya sambil menunggu waktu makan malam. Sementara sebagian peserta beristirahat, panitia urusan dapur sibuk menyiapkan santap malam. Dan jelang malam, beberapa pendaki lain nampak asik menikmati senja dengan alunan musik. Sekitar pukul 7 malam, udara di Gunung Cikuray mulai terasa dingin menusuk.
pas sekali nih dengan menu makan malam yang disiapkan, sup jagung dan bistik sapi. Untuk para pendaki jangan malas ya mengisi perut di malam hari, karena kita harus menyiapkan tenaga untuk pendakian ke puncak atau summit esok hari. Beberapa pendaki masih menikmati dinginnya malam di Cikuray, tapi saya memilih untuk istirahat lebih awal karena perjalanan esok hari pasti akan lebih berat. Saat waktu menunjukkan pukul 4 pagi, saya bersama 10 pendaki lain bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Gunung Cikuray. 3 pos masih harus kami lalui untuk summit yang akan ditempuh sekitar 3 jam. Usai berdoa, kami pun berangkat. Lampu senter menjadi satu-satunya penerang jalan. Pendakian menuju puncak ini terbagi menjadi 3 kelompok. Mereka yang ingin mengejar matahari terbit telah berangkat pada pukul 3 pagi, dan setelah kami akan ada lagi kelompok yang berangkat setelah subuh, yaitu pada pukul 5 pagi. Jalur dari pos 3 ke pos berikutnya di Cikuray ini sungguh terjal, menanjak. Dan jauh lebih berat dari pos sebelumnya, dengan jalan yang cukup sempit dan vegetasi yang rapat. Pendaki harus ekstra hati-hati agar tidak tersandung akar pohon atau batu. Dibutuhkan stamina ekstra untuk melewati 3 pos terakhir ini. Beberapa kali kami harus istirahat karena curamnya medan. Kita sudah melalui pos 6 lewat sedikit. Nah ini nih percabangan antara 2 jalur, Tapak Gerot sama Cikajang. Yang sebelah sana jalur Cikajang. Kira-kira sampai puncak lagi 5-10 menit lah. 5 menit kalau cepet. Jalurnya terjal banget. Lumayan. Kita ya 3,5 jam udah hampir mencapai puncak. Kami pun mencapai puncak Cikuray di ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi di sini puncak Cikuray dan kalau dilihat memang ramai banget ya. Kayaknya nggak mungkin cuma 100 orang di sini, lebih kayaknya. Jadi untuk social distancing memang agak sulit. Jadi mungkin buat yang mau naik ke Cikuray harus punya kesadaran sendiri, tetap pakai masker mungkin dan juga pakai face shield kalau mau untuk di atas, karena sebenarnya kalau dari base camp kita dikasih tahu nggak boleh pasang tenda di puncak, tapi ternyata banyak banget tenda yang di puncak. Tuh, contohnya yang di belakang saya ini. Dan ternyata tak hanya pendaki yang berangkat dini hari yang berada di puncak. Banyak sekali tenda yang sudah berdiri di puncak Cikuray yang cukup sempit. Sehingga keadaan menjadi sesak dan penuh dengan pengunjung. Walaupun keadaan di puncak sedikit mengagetkan, tapi pendakian puncak Cikuray ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Pendakian pertama setelah saya berada di rumah 4 bulan lamanya. Dan juga pendakian pertama dengan protokol kesehatan yang sedikit merepotkan namun harus tetap ditaati demi keselamatan. Sampai jumpa di perjalanan new normal selanjutnya dan jangan lupa tetap jaga diri dan jaga keselamatan lingkungan sekitar. Metro TV, knowledge to elevate.